Siapa sangka, jauh di belahan bumi Amerika Selatan, tepatnya di Suriname, ada jejak sejarah Islam yang bertahan dan berkembang dengan sangat unik. Sebuah negara kecil yang diwarnai oleh berbagai budaya dan agama. Suriname menyimpan kisah yang menarik tentang bagaimana Islam tiba, tumbuh, dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Mari kita jelajahi bersama bagaimana Islam hadir di negeri ini dari masa lalu hingga kini di tengah keberagaman yang tak biasa. Suriname adalah negara kecil yang terletak di pantai utara Amerika Selatan dengan populasi kurang lebih 635.745 orang. Suriname mungkin bukan negara yang sering muncul dalam peta global, tetapi keberagamannya sangat luar biasa. Dikenal karena perpaduan budaya dari Asia, Eropa, dan Afrika, Suriname adalah rumah bagi berbagai etnis seperti keturunan Hindustan, Jawa, Afrika, Eropa, Tionghoa, dan pribumi. Agama-agama yang dianut juga sangat beragam, termasuk Kristen, Hindu, dan Islam, yang menjadi salah satu agama penting di Suriname. Sebelum kita masuk lebih dalam berkenalan dengan Islam di Suriname, alangkah baiknya kita bertatap muka terlebih dahulu mengenai bagaimana Suriname itu sendiri. Suriname memiliki sejarah yang kaya dengan berbagai gelombang migrasi dan kolonialisme yang membentuk identitas multikulturalnya hingga hari ini. Suriname pertama kali dikuasai oleh Spanyol pada akhir abad ke-15, tetapi Spanyol tidak banyak mengembangkan wilayah ini. Pada abad ke-17, Suriname diambil alih oleh Inggris dan kemudian oleh Belanda pada tahun 1667 setelah Perjanjian Breda. Dari sinilah pengaruh kolonial Belanda mulai membentuk negara tersebut. Di bawah kekuasaan Belanda, Suriname menjadi koloni penghasil gula, kopi, dan kakao. Untuk mengolah perkebunan ini, Belanda mengimpor banyak budak dari Afrika. Budaya Afro Suriname ini menjadi salah satu elemen dalam pembentukan masyarakat Suriname. Setelah perbudakan dihapuskan pada tahun 1863, Belanda menghadapi kekurangan tenaga kerja di perkebunan mereka. Inilah awal mula migrasi pekerja kontrak dari India atau Hindustani dan Indonesia, Jawa. Orang Jawa dibawa ke Suriname antara tahun 1890 hingga 1939, kebanyakan sebagai buruh perkebunan. Mereka datang dalam jumlah besar dan sekitar 33.000 orang Jawa akhirnya menetap di Suriname. Suriname meraih kemerdekaannya dari Belanda pada 25 November 1975. Setelah kemerdekaan, terjadi eksodus besar-besaran ke Belanda, termasuk sebagian orang Jawa. Namun, komunitas Jawa yang tetap tinggal di Suriname terus berkembang dan tetap menjadi bagian penting dari demografi negara tersebut. Dari segi ekonomi, Suriname dikenal karena hasil bumi yang kaya, terutama bauksit. Ekonomi Suriname bergantung pada sektor pertambangan, terutama bauksit dan emas. Namun, Suriname juga telah menghadapi banyak tantangan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, terutama setelah menurunnya harga bauksit di pasaran global. Identitas nasional di Suriname terus berkembang di tengah pengaruh globalisasi. Para pakar seperti Gloria Wekker berpendapat bahwa identitas nasional Suriname adalah hasil dari penjajahan, migrasi, dan kontak antar budaya yang menghasilkan bentuk kebangsaan yang fleksibel dan cair. Wekker dalam penelitiannya tentang identitas Suriname melihat bahwa Suriname menjadi contoh bagaimana globalisasi berdampak pada identitas nasional yang multietnis. Orang-orang Suriname seringkali memiliki identitas hybrid, di mana mereka merasa menjadi bagian dari Suriname sekaligus negara leluhur mereka, seperti Indonesia atau India. Suriname menjadi negara yang sangat beragam secara etnis dan agama, dengan pengaruh Belanda, Afrika, India, Jawa, Tionghoa, dan pribumi. Kehidupan beragama di Suriname mencerminkan beragamnya komunitas yang ada. Dan meskipun Islam adalah minoritas, kontribusi orang Jawa dan Hindustani Muslim cukup signifikan. Sekarang waktunya kita masuk pada awal mula Islam ke Suriname. Islam tiba di Suriname bukan melalui invasi atau dakwah agresif, melainkan melalui perdagangan dan migrasi. Pada akhir abad ke-19, Islam dibawa ke Suriname oleh para pekerja kontrak dari India yang dikenal sebagai Hindustani, yang sebagian besar berasal dari wilayah Bihar dan Uttar Pradesh di India Utara. Selain itu, Islam juga dibawa oleh orang-orang Nusantara Indonesia, khususnya Jawa, yang diangkut oleh Belanda di era kolonialisme. Nah, supaya tidak tumpang tindih, maka kita bahas dulu Islam yang datang dari India. Setelah perbudakan dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1863, mereka membutuhkan tenaga kerja baru untuk mengolah perkebunan di koloni Suriname.
Dari tahun 1873 hingga 1916, Belanda membawa ribuan pekerja kontrak dari India. Di antara mereka banyak yang beragama Islam. Sebagian besar dari mereka adalah petani yang meninggalkan India karena berbagai alasan ekonomi dan sosial, serta janji kehidupan yang lebih baik di dunia baru. Para pekerja ini dibawa dalam kondisi yang berat dan seringkali terpaksa tinggal di perkebunan dalam kondisi yang sulit. Namun, mereka membawa serta agama, budaya, dan tradisi Islam yang terus mereka pertahankan meskipun berada jauh dari tanah asal mereka. Pada awalnya, umat Muslim di Suriname menghadapi tantangan besar. Mereka tiba sebagai minoritas dalam masyarakat multikultural yang sangat beragam. Tapi komunitas Muslim berhasil mempertahankan identitas mereka melalui ritual ibadah seperti sholat, puasa, dan perayaan hari raya. Masjid-masjid sederhana mulai dibangun di pemukiman-pemukiman para pekerja kontrak, dan Al-Quran menjadi pedoman utama mereka dalam menjalani hidup. Selama beberapa dekade, para pekerja kontrak ini menyelesaikan kontrak kerja mereka dan sebagian besar memilih untuk tetap tinggal di Suriname, tidak kembali ke India. Ini adalah momen penting ketika komunitas Muslim di Suriname mulai beradaptasi dan berkembang. Pada awal abad ke-20, umat Muslim Suriname mulai mendirikan organisasi keagamaan yang lebih terstruktur, membangun masjid-masjid permanen, dan mendirikan lembaga pendidikan Islam. Salah satu lembaga penting adalah Surinamse Islamistische Vereniging yang dibentuk pada tahun 1929. SIV memainkan peran besar dalam membangun kesadaran Islam dan menyatukan komunitas Muslim di Suriname, serta membentuk sistem pendidikan yang kuat untuk anak-anak Muslim. Selain itu, organisasi-organisasi seperti Madrasah Anjuman Islam juga turut berperan dalam memperkokoh identitas Islam di Suriname. Sekarang kita masuk pada kehadiran atau kedatangan orang Jawa di Suriname. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda membawa puluhan ribu orang Jawa dari Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia untuk bekerja sebagai buruh kontrak di perkebunan Suriname. Sama seperti yang dilakukan terhadap orang-orang India dari tahun 1890 hingga 1939, sekitar 33.000 orang Jawa dikirim ke Suriname dan banyak dari mereka yang beragama Islam. Setelah masa kontrak berakhir, sebagian besar orang Jawa memilih untuk menetap di Suriname daripada kembali ke Indonesia. Pengaruh orang Jawa terhadap Islam di Suriname akan saya jelaskan dan saya petakan dalam 4 kategori. Yang pertama, komunitas Muslim Jawa. Orang Jawa yang beragama Islam membawa serta tradisi Islam mereka dari Nusantara. Mereka mendirikan masjid-masjid sederhana dan menjaga tradisi keagamaan seperti sholat, puasa, serta perayaan hari raya. Komunitas Jawa Muslim di Suriname mempertahankan identitas agama dan budaya mereka meskipun jauh dari tanah asal. Yang kedua, masjid dan tradisi Jawa. Salah satu ciri khas komunitas Muslim Jawa di Suriname adalah pemeliharaan tradisi Jawa yang bercampur dengan Islam, seperti perayaan sekaten dan grebeg, yang juga dipraktekkan oleh Muslim Jawa di Indonesia. Pengaruh ini memperkaya kehidupan religius di Suriname dan memberikan warna unik bagi komunitas Islam di Suriname. Yang ketiga, bahasa dan budaya. Komunitas Jawa di Suriname tetap mempertahankan bahasa Jawa dan budaya mereka, termasuk dalam konteks keagamaan. Misalnya, di beberapa masjid, khotbah atau ceramah masih disampaikan dalam bahasa Jawa, meskipun generasi muda sudah banyak yang menggunakan bahasa Belanda dan Seranan Tonggo, bahasa Kreol lokal. Yang keempat, pengaruh pada lembaga keagamaan. Orang Jawa Muslim turut membentuk lembaga-lembaga Islam di Suriname, seperti organisasi keagamaan dan sekolah-sekolah Islam. Mereka membantu membangun infrastruktur pendidikan dan sosial untuk komunitas Muslim secara lebih luas, memperkuat kehidupan spiritual dan religius di Suriname. Ada pengaruh Indonesia juga dalam era modern di Suriname. Yang pertama yaitu pertukaran kebudayaan dan agama. Meskipun jauh dari tanah air, hubungan antara Indonesia dan komunitas Jawa di Suriname tetap terjaga, baik secara kultural maupun keagamaan. Ada pertukaran tokoh agama dan ulama yang mempererat hubungan Islam antara Suriname dan Indonesia. Pada era modern, beberapa ulama dari Indonesia juga diundang ke Suriname untuk mengajar dan berdakwah. Yang kedua, pengaruh politik dan agama. Dalam bidang politik, orang Jawa Muslim di Suriname cukup aktif. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam pemerintahan dan memperjuangkan hak-hak komunitas Muslim di negara tersebut.
Peran Indonesia, khususnya komunitas Jawa, sangat besar dalam perkembangan Islam di Suriname. Kehadiran masyarakat Jawa Muslim memperkaya keragaman budaya dan agama di Suriname, sekaligus menjaga tradisi Islam yang mereka bawa dari tanah Nusantara. Hingga hari ini, komunitas Jawa Muslim tetap menjadi bagian penting dari mozaik kehidupan beragama di Suriname, dan pengaruh mereka terus terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di negara tersebut. Interaksi antara Muslim Jawa dan Hindustani cukup menarik. Meskipun berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, komunitas Muslim Jawa dan Muslim Hindustani India di Suriname hidup berdampingan dan saling mendukung dalam kehidupan beragama. Kedua komunitas ini bersama-sama membentuk jaringan masjid dan lembaga pendidikan yang memperkuat eksistensi Islam di Suriname. Perpaduan budaya antara keduanya menjadi salah satu ciri khas unik Islam di Suriname. Kisah-kisah menarik dari perkembangan Islam di Suriname, salah satunya ialah kisah tentang berdirinya Masjid Keizerstraat di Paramaribo, ibu kota Suriname. Masjid ini dibangun pada tahun 1932 dan menjadi simbol kebersamaan dalam keragaman. Yang unik, Masjid Keizerstraat terletak bersebelahan dengan sebuah sinagog Yahudi. Dua tempat ibadah ini hidup berdampingan dengan damai, menjadi bukti nyata dari toleransi beragama di Suriname. Pemandangan masjid dan sinagog yang berdiri berdampingan merupakan simbol harmoni di tengah keragaman yang sangat jarang ditemukan. Seiring berjalannya waktu, generasi kedua dan ketiga Muslim Suriname mulai mengintegrasikan diri mereka ke dalam masyarakat Suriname yang lebih luas, sembari tetap memelihara warisan Islam mereka. Pada tahun 1970-an, dengan meningkatnya migrasi ke Belanda, banyak keluarga Muslim Suriname pindah ke Eropa. Tetapi hubungan mereka dengan tanah asal tetap kuat. Mereka tetap menjaga tradisi Islam di Belanda dan terus berkontribusi pada komunitas Muslim di Suriname. Saat ini, Islam adalah agama yang cukup kuat di Suriname dengan sekitar 15% dari populasi penduduk Suriname. Meskipun tetap menjadi minoritas, umat Muslim memiliki pengaruh yang signifikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Mereka juga aktif dalam kehidupan beragama dengan lebih dari 100 masjid di seluruh negeri. Salah satu tantangan terbesar bagi komunitas Muslim Suriname saat ini adalah menjaga identitas mereka dalam masyarakat yang semakin sekuler dan global. Namun, berbagai organisasi Islam dan sekolah-sekolah Islam terus berperan dalam membina pendidikan dan kehidupan religius umat. Stephen Weber dalam penelitiannya tentang keberagaman agama di Suriname menyebut bahwa pluralisme agama di Suriname adalah hasil dari migrasi multietnis yang membawa berbagai agama, termasuk Islam, Hindu, Kristen, dan agama tradisional Afrika. Paul B. Chun Sifat, seorang ahli dalam budaya Suriname, menekankan sinkretisme budaya di negara ini. Budaya Afro-Suriname seperti Winti, sebuah agama tradisional yang berasal dari Afrika, masih dipraktekkan dan bercampur dengan praktek agama Kristen. Tradisi Jawa dan Hindustani juga masih sangat kental di Suriname, dengan perayaan budaya seperti Lebaran dan Diwali yang dirayakan secara terbuka dan meriah oleh komunitas Muslim dan Hindu. Musik dan tarian di Suriname seperti Kaseko, musik Afro Suriname, dan tarian Jawa juga menjadi simbol perpaduan budaya yang harmonis. Salah satu isu politik yang menarik adalah peran etnis dalam politik Suriname. Menurut Brenda Jiker, politik di Suriname seringkali diwarnai oleh aliansi etnis, di mana komunitas Hindustani, Jawa, dan Afro-Suriname membentuk blok-blok politik yang kuat. Partai-partai politik di Suriname cenderung merepresentasikan kelompok etnis tertentu, seperti Percacah Luhur Partai Jawa dan VHP Partai Hindustani. Para sejarawan, antropolog, dan pakar politik sepakat bahwa Suriname adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana sebuah negara yang kecil dapat menyatukan beragam etnis, agama, dan budaya. Suriname dengan sejarah panjang kolonialisme, migrasi, dan konflik politik telah berkembang menjadi masyarakat multikultural dengan toleransi beragama yang tinggi dan integrasi sosial yang kuat. Kendati memiliki tantangan ekonomi dan sosial, negara ini menawarkan banyak pelajaran tentang harmoni dalam keberagaman yang diakui oleh banyak peneliti dan ahli di berbagai disiplin ilmu. Di Suriname, umat Islam secara resmi dilindungi oleh negara dan tidak mengalami diskriminasi yang signifikan.
Suriname adalah negara dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan Islam menjadi salah satu agama yang diakui secara resmi. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling toleran di dunia dalam hal hubungan antar agama, dengan berbagai kelompok agama hidup berdampingan secara damai. Konstitusi Suriname memberikan kebebasan penuh kepada semua warga negara untuk mempraktekkan agama mereka. Ini berarti bahwa umat Islam dapat mendirikan masjid, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, dan melibatkan diri dalam organisasi Islam tanpa ancaman atau pembatasan dari pemerintah. Islam di Suriname pada saat ini berada dalam kondisi yang baik, dengan komunitas Muslim yang dilindungi oleh hukum dan diakui secara resmi. Meski ada tantangan dalam hal sosial dan ekonomi, diskriminasi berbasis agama jarang terjadi. Komunitas Muslim, Jawa, dan Hindustani tetap berperan penting dalam menjaga tradisi dan budaya Islam, serta memperluas pengaruh mereka dalam bidang politik, pendidikan, dan sosial. Islam di Suriname bukan hanya bertahan, tetapi terus berkembang, terutama dengan adanya dukungan dari negara-negara Muslim lain seperti Indonesia yang membantu dalam meningkatkan pemahaman agama di kalangan generasi muda Muslim Suriname. Sejarah Islam di Suriname mungkin tidak sepopuler kisah penyebaran Islam di Timur Tengah atau Asia, tetapi ini adalah kisah tentang ketabahan, kisah tentang adaptasi, dan kisah tentang toleransi. Dari para pekerja kontrak yang datang dengan keyakinan sederhana hingga generasi Muslim Suriname yang kini bangga dengan identitas mereka di tengah masyarakat yang beragam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Islam dapat tumbuh di mana saja selama ada keyakinan, selama ada keimanan, selama ada kerja keras, dan tentu niat baik. Suriname adalah contoh indah dari keberagaman dan keharmonisan dalam Islam. Demikianlah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.